Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di WMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Roy Ganes dalam program Yang Muda Yang Bicara. Kali ini kita akan membahas tentang kampus mengajar bersama Suci Adiani dan Istighfarin Miranto di SD Islam Terpadu Nurul Ihsan An-Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini? Baik, sehat. Baik ya, alhamdulillah. Jadi selama PKL di sini, maksudnya selama apa di sini bagaimana? Berjalan dengan lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Nah, kalian kan kalau untuk mengikuti kampus mengajar di sini kan ada seleksinya nih. Nah, boleh nggak diceritain ini kepada kami semua, kepada pemirsa dan juga teman-teman ini, bagaimana sih seleksi kalian ini untuk mengikuti kampus mengajar ini? Boleh dari Istik dulu? Pertama kali itu kan ada informasinya untuk bahwasannya Menteri Nadiem Makarim ini membuat program ini, gitu kan. Nah, muncullah selebaran, muncullah syarat. Kemudian syaratnya itu kita fotokopi rekapan nilai dari semester lalu, kemudian minta surat rekomendasi dari kampus. Setelah itu baru deh bisa mendaftar di program kampus mengajar. Jadi di sini itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu tahap IPK. Jadi di situ diseleksi tahapnya. Nah, kemudian setelah dinyatakan lulus, kan sebelum dinyatakan lulus juga waktu mendaftar kita memilih 3 sekolah pilihan sesuai dekat dengan domisili. Yang pertama itu kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah, setelah kita lulus maka muncullah pilihan sekolah mana yang kita lulusin, gitu kan. Nah, kalau saya kebetulan lulus di pilihan kedua gitu. Masuklah di sekolah ini. Nah, setelah lulus juga kami disuruh untuk datang ke dinas pendidikan. Karena saya domisilinya di Deli Serdang, maka saya datang ke Dinas Pendidikan Deli Serdang, gitu kan, yang berada di Pakam. Setelah itu di sana kita disuruh meminta bukti foto kepada kemarin itu karena tidak ada bapak yang kami cari, jadi kami foto kepada sekretarisnya. Bukti bahwa kami telah ke dinas, lalu kami mendapatkan surat izin untuk mengajar di sekolah ini. Kemudian itu juga kami menghubungi pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, untuk meminta izin. Kemudian di hari kedua di tanggal 23 Maret kami jumpa dengan beliau di dinas gitu, melakukan foto bersama. Kegiatan ini juga butuh bukti setiap harinya gitu. Jadi kami melakukan bukti foto selalu, dokumentasi bahwasanya kami memang benar-benar datang ke dinas. Sekolah ini juga menyambut kami dengan baik. Kampus juga mensupport hal ini. Kemudian program ini juga ada dosen pembimbingnya yang kebetulan sekali dosen pembimbing kami adalah dosen UMN Mem Nur Laili, dosen dari program studi bahasa Inggris yang selalu memantau kami setiap hari. Jadi kami tuh selalu ada Zoom meeting untuk membahas bagaimana sih perkembangan ini gitu. Nah, untuk seleksi tahap kedua tadi itu melalui ujian. Oleh ujian ya. Iya. Nah, pilihan ganda. Pilihan ganda. Berarti selesai tahap 1 tadi pemberkasan ya. Iya. Habis pemberkasan baru langsung ke ujian. Nah, kalau habis ujian itu lulus bagaimana? Lulus kan kita muncul tuh sekolahnya gitu kan. Yang tadi Bang kan tadi muncul di sekolah mana. Kemudian konfirmasi nih, cari kan ada dibuat grup di dalam akunnya itu, dibuat grup Telegram. Jadi kita mencari nih siapa nih teman-teman yang dari SD ini SD Nurul Ihsan gitu. Nah, jadi ketemu nih, kemudian kami buat grup. Kemudian kan ada pengumuman tuh beberapa hari kemudian ada pengumuman dosennya. Itulah tadi Mem Nur Laili itu. Nah, kemudian kami membuat grup sama-sama dijadwalkan ke dinas. Di situ minta suratnya baru bisa resmi mengajar di sini. Resmi di sini ya. Nah, itu untuk kampus mengajarnya ini berapa lama nih? 3 bulan. 3 bulan ya. Berarti lamanya 3 bulan kalian di sini terus gitu. Sini ini selama untuk pemberkasannya itu, untuk ujian itu berapa lama tuh setengah waktunya sebelum kalian bisa ditempatkan di sini? Kurang lebih sepertinya 2 minggu. 2 minggu ya, 2 minggu. Untuk hasil ujiannya sendiri itu lama atau bagaimana? 1 minggu. 1 minggu lebih cepat daripada tahap pertama. Oh, berarti tahap pertama itu 2 minggu, habis tahap kedua ujian 1 minggu ya. Suci dan Istik ini kan udah 1 bulan setengah nih lamanya di sini untuk. Nah, pengalamannya boleh ceritain kepada kami apa aja sih tantangannya untuk mengajar anak SD di sini? Boleh dari Suci dulu?
Jadi tantangannya itu tentu saja banyak. Karena saya sendiri pribadi itu belum ada pengalaman sama sekali di SD gitu untuk ngajar SD. Jadi ketika masuk itu sebenarnya sedikit sulit untuk menyesuaikan diri. Dimana anak-anak SD itu kan terlalu aktif gitu. Tapi terkadang ada kelas yang memang semua muridnya itu aktif. Tapi ada juga kelas yang dia diem aja gitu, kurang aktif. Jadi di sini tantangannya adalah gimana caranya kita itu punya ide gitu supaya mereka itu bisa memproses pembelajaran yang saya berikan itu dengan baik gitu. Nah, kalau Istik sendiri? Kalau Istik sendiri sih yang pertama tuh sebenarnya melatih emosional sih. Karena kan karakter anak beda-beda gitu. Apalagi di saat kita mengajar, target pembelajaran kita tuh nggak semua tercapai. Kadang ada anak yang proses penalarannya lambat, ada yang cepet banget gitu kan. Jadi disitulah tantangannya, gimana supaya target pembelajaran kita tuh merata gitu. Jadi ya butuh kesabaran, seperti misalnya diajarin matematika, ya kita harus datengin dia di mana sih letak kesulitannya. Kemudian kalau di SD ini sebenarnya kita perlu mengembangkan inovasi-inovasi sampai dapat gimana mereka dapat mencapai target pembelajaran. Misalnya pembagian, mereka nggak bisa pakai tangan, ya kita pakai benda gitu. Ada yang juga anak yang dia nggak bisa membayangkan gitu. Jadi ya kita benar-benar butuh alatnya. Kita harus bawa alatnya, kita harus tunjukkan kepada mereka gitu. Sementara ada anak yang mereka nggak perlu imajinasi yang ada barangnya, tapi mereka udah bisa imagine gimana itu barang gitu kan. Kemudian sih bener tadi yang dibilang Suci itu, ada anak yang kelas yang ribut banget, ada yang nggak ada suaranya. Nah kalau menurut Istik sendiri lebih susah sih untuk anak yang nggak ada suaranya, karena kan kita tuh butuh suasana kelas yang nyaman, yang rileks, yang ceria. Sementara gimana supaya anak ini punya motivasi belajar, yaitu tadi kita bisa mulai dengan ice breaking, sedikit gerakan, nyanyi-nyanyi gitu, lompat-lompat gitu, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, baik Suci, sebagaimana yang kita ketahui, anak-anak SD ini kan banyak aktifnya, banyak geraknya itu kan, udah gitu susah diatur juga nih kan. Nah apa sih tips dari Suci ini untuk mengatur mereka dan mengajak mereka untuk belajar? Nah pertama, ketika kita mengajar, kita tuh harus sedikit lebih tegas gitu, supaya mereka juga bisa menerima kita gitu. Nah seperti yang dikatakan Istik tadi, yaitu dimulai dengan ice breaking juga gitu, supaya mereka juga nggak jenuh gitu ketika belajar. Jadi mereka juga nggak main-main juga gitu, fokus dalam belajarnya. Nah tadi kan udah main-main nih, jadi ayo kita belajar sama-sama gitu. Begitu aja ya. Oke, yang pertanyaan terakhir nih, tips dari kalian supaya nanti adik-adik kita ataupun generasi-generasi selanjutnya mau ikut untuk kampus mengajar nih bagaimana? Boleh dari Istik dulu. Jadi menurut Istik, pertama pandai-pandailah menggunakan sosial media, karena di sana banyak banget informasi soal beasiswa, soal program ini tentunya kan. Nah jadi kita sendiri yang harus cari tahu gitu supaya program ini bisa kita ikutin. Kemudian tips and triknya juga, nah ini kan juga ada hubungannya dengan IPK. Jadi sejak sekarang itu kita harus mulai memperhatikan mata kuliah apapun, jangan sampai satu mata kuliah pun terlewatkan. Jadi udah berusaha bagaimana sih supaya dapat nilai yang bagus gitu. Untuk Suci? Kalau menurut saya, ketika kita menjadi mahasiswa, kita harus aktif dalam berpendidikan dan juga aktif dalam bersosial media. Jadi kita harus menggunakan sosial media itu dengan baik, karena banyak sekali informasi yang sangat kita butuhkan di sana, terutama dalam kampus mengajar ini gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Suci dan Istik bincang-bincang kita pada kali ini. Sekarang kita sudah bersama Nazira Anindi di Sekolah SD Swasta Pembangunan Nasional yang akan membahas tentang kampus mengajar. Baik, terima kasih kepada Roy Ganes dari Sekolah SD Islam Terpadu Nurul Ihsan An-Nawawi. Nah, selain Suci dan Istighfarin, masih ada lagi beberapa mahasiswa UMN Al-Wasliyah yang mengikuti kegiatan kampus mengajar. Seperti yang saat ini sedang bersama saya, ada Toha dari Pendidikan PKN dan juga Ain dari Pendidikan Bahasa Inggris. Mereka berdua merupakan mahasiswa UMN Al-Wasliyah yang sedang mengikuti kegiatan kampus mengajar dan ditempatkan di SD Swasta Pembangunan Nasional. Halo. Halo Kak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, ini kan kalian merupakan mahasiswa terpilih nih yang mengikuti kegiatan kampus mengajar. Boleh dong di-share
ke teman-teman, gimana sih pengalaman kalian waktu kalian ikut seleksi kampus mengajar ini? Boleh, Toha? Pengalamannya ya waktu pas seleksi itu kan awalnya ada kayak pemberitahuan gitu kan, pemberitahuan kayak flyer bahwasannya ada kegiatan kampus mengajar. Nah di situ penasaran kan, dilihat-lihat ada banyak keuntungan juga yang kita dapat kan. Yaudah di situ seleksi berkas, pengumuman lulus, kemudian ada kayak wawancara. Habis itu lulus ya kemudian langsung turun ke lapangan. Enggak turun ke lapangan langsung. Ada kan udah siap seleksi berkas lulus, kemudian ada wawancara lulus, kemudian ada pembekalan selama seminggu gitu. Pembekalannya pun itu kemarin karena Covid kan jadi melalui daring. Baru turun langsung ke lapangan. Ain, ada yang mau ditambahkan? Enggak ya? Oke. Nah, tadi Toha bilang kan penasaran nih, terus ada dapat keuntungan juga. Keuntungan seperti apa nih? Boleh diceritakan Toha? Keuntungannya sih kita dapat uang saku, terus dapat potongan uang UKT sama pengalaman sih. Sama ada juga konversi SKS sebanyak 12 SKS. Jadi keuntungannya kan banyak lah, makanya pasti tertarik kan kalau ngikuti yang banyak keuntungannya. Nah, boleh kalian ceritakan pengalaman kalian selama mengajar di sekolah ini tuh bagaimana? Jadi pengalaman saya di sini karena kan ini program Pak Nadiem, program kampus mengajar tertuju ke sekolah-sekolah terpencil, tapi sekolah ini kan nggak dibilang terpencil juga kan, karena kan berada di tengah-tengah kota, yang mungkin bisa dibilang akreditasinya ke bawah lah C gitu kan. Muridnya gitu ada yang sama sekali belum bisa baca, kemudian ada yang mereka berhitung ketika ditanya 5 tambah 5 mereka nggak tahu, tapi ketika ditanya 5.000 tambah 5.000 mereka tahu gitu jawabannya 10.000 gitu kan, padahal kan hanya membedakan kalau misalnya 5.000 itu kan nominal uang, kalau yang angka itu kan nggak ada nominal uangnya gitu. Heran aja gitu kan. Jadi disitulah pengalamannya, oh jadi kayak gini gitu daerah pinggirannya, makanya sampai dibuat Pak Nadiem program kegiatan kayak gini gitu. Nah, kira-kira apa nih yang menyebabkan anak-anak yang sekolah di sini itu mengalami hal yang tadi Toha bilang yang nggak bisa ngitung tapi ngitung uang bisa gitu? Hambatannya sih siswa-siswa di sini kekurangan ekonomi, terutama dari orang tuanya, karena mereka disuruh bekerja untuk makan sehari-hari di rumah. Mereka pun juga bekerja, ada yang seperti tukang parkir. Kedua, badut-badut yang lagi viral di Medan sih, nggak di Medan aja, tapi banyak. Oh, berarti karena mereka bekerja, akhirnya sekolahnya menjadi di nomor 2 kan ya? Iya, karena mereka masih memikirkan keluarga sih untuk makan di rumah. Nah, jadi selama kalian ada di sekolah ini, kegiatan-kegiatan seperti apa aja nih yang udah kalian buat? Jadi kegiatan program kampus mengajar ini dia lebih ke program untuk literasi sama numerasi, membaca dan menghitungkan. Jadi ya udah membaca, nanti kami buat kayak pohon-pohon nanti yang diisi nama-nama, ada baca-bacaan kan. Jadi mereka lebih tertarik gitu kan untuk membaca. Sama juga untuk kayak numerasinya, berhitungnya gitu juga, nanti ada kayak sekian tambah sekian, kayak apel tambah apel, 5 apel tambah 5 apel berapa gitu kan. Gitu. Jadi mereka lebih tertarik gitu kan. Nah, oke, terakhir nih, boleh kalian berikan tips ke teman-teman yang nantinya akan mengikuti kampus mengajar. Gimana sih tips kalian supaya bisa lolos kampus mengajar ini? Gitu? Kalau dari saya, yang penting IPK-nya itu di atas, kalau menurut syarat dari kampus mengajar ya kan, IPK-nya itu di atas 3. Kalau bisa, kalau biar lebih aman lagi, kemungkinan lolosnya besar di atas 3,5 gitu. Tapi di atas 3 pasti udah bisa, karena udah memenuhi syarat. Dan untuk tambahannya sih lebih cari informasi di media internet sih, karena di situ banyak juga. Ataupun di kampusnya juga ada sih informasi-informasi dari kampus ya. Baik, terima kasih Toha dan Ain untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Sama-sama kakak. Nah, itu dia bincang-bincang kita hari ini. Saya Nazira Anindi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.